Rizal Ramli minta Presiden Mendikbud agar sekolah dibuka tahun depan. Emak-emak langsung balas, ini new normal telah ditetapkan pemerintah pusat. Seluruh siswa mulai dari tingkat sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP hingga sekolah menengah atas SMA akan kembali belajar di sekolah pada bulan Juli tahun 2020 mendatang. Keputusan tersebut memicu pertentangan dari berbagai pihak. Satu di antaranya disampaikan oleh pakar ekonomi dan politikus Indonesia sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli. Dirinya mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim untuk menunda kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal tersebut disampaikan Rizal Ramli lewat status Twitternya @ramlirizal pada Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Dalam statusnya, Rizal Ramli mengingatkan keputusan tersebut tidak tepat, sebab kasus virus corona atau COVID-19 di Indonesia masih meningkat setiap harinya. Dirinya pun berharap agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat diundur hingga tahun depan. Corona masih belum betul-betul menurun. Banyak SD, SMP padat sekali. Nyaris sulit UTK jaga jarak, tulis Rizal Ramli. Presiden Jokowi Nadiem mohon sekolah SD, SMP, SMA diundur sampai awal tahun depan, tambahnya. Saran tersebut diungkapkan Rizal Ramli merujuk pada kebijakan sejumlah negara seperti Jepang. Jepang yang diketahui memiliki langkah penanganan serta kedisiplinan warga yang tinggi terhadap virus corona, katanya bahkan menetapkan kegiatan belajar mengajar di sekolah hingga awal tahun 2021 mendatang. Jepang yang penanganan corona social distance-nya terjaga juga undurkan sekolah sampai Januari, ungkap Rizal Ramli. Pernyataan Rizal Ramli mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Banyak pihak menilai dimulainya kegiatan belajar mengajar di sekolah pada masa pandemi dapat menambah banyak kasus COVID-19 baru khususnya pada anak-anak. Ciutan Rizal Ramli tanggal 27 Mei tahun 2020, jam 9 pagi itu segera mendapat ratusan respon dari warganet yang mayoritas kaum ibu-ibu. Mudah dipahami karena kaum ibu-ibu yang sangat dekat dan khawatir dengan anak-anak mereka, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang belum tampak ujungnya saat ini. Beberapa ragam komentar mereka dapat disimak di bawah ini. @rozalena 123 Dunia anak sama dengan dunia bermain. Saya SBG guru, bingung banget gimana caranya membuat anak-anak patuh menjaga jarak fisik pas jam istirahat. @rozalena 123 Dunia anak sama dengan dunia bermain. Saya SBG guru, bingung banget gimana caranya membuat anak-anak patuh menjaga jarak fisik pas jam istirahat. @resya_S25 Pertanyaan saya, jika pemerintah memaksakan kenormalan baru, tapi dalam perkembangannya kemudian menghasilkan klaster baru pandemi COVID-19, apa kompensasi dan tanggung jawab pemerintah? @Wilendarsi setuju Pak Rizal, kekhawatiran ibu terhadap anak sangat besar di saat pandemi ini masih tinggi. Semoga jadi pemikiran para pejabat pemerintah. @Ria_Otoluwa kalau situasi seperti ini terus pemerintah maksa anak-anak harus sekolah akuno, gak apa-apa tahun ajaran baru ini anak-anak syaga naik kelas ya gak terima jika kehilangan anak gara-gara virus. @Muknegilang saya SBG ortu anak SD mendukung penuh, tweet BPK @Hasya_Uzma dari awal bandara tutup pelabuhan tutup pastinya tidak akan menyusahkan rakyat seperti ini. Contoh negara Taiwan berhasil menangani corona dan rakyatnya bisa bergerak kemana-kemana, sekolah, bekerja, hidup normal. TDK seperti di Indonesia. @Aisyah Hendi sebagai ibu, saya juga khawatir Pak kalau sekolah mulai dibuka. Klik invest tolak buka sekolah masa pandemi. Hingga Kamis 28/5 malam ini tweet Rizal Ramli perihal penundaan sekolah yang ditujukan ke Presiden Jokowi dan Mendikbud Nadiem Makarim sudah diretweet hingga 2.800 kali dan di-like hingga 7.400 warganet. Nadiem Makarim siapkan semua skenario jelang tahun ajaran baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan keputusan pembukaan kembali sekolah akan didasarkan pada pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan Mendikbud dalam rapat kerja secara telekonferensi dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI di Jakarta pada Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Harus diketahui bahwa Kemendikbud sudah siap dengan semua skenario. Kami sudah ada berbagai macam. Tapi tentunya keputusan itu ada di dalam gugus tugas bukan Kemendikbud sendiri, ujar Nadiem menegaskan. Dikutip dari rilis resmi Kemendikbud, Mendikbud Nadiem menyampaikan, jadi, kami yang akan mengeksekusi dan mengordin konfirmasi kabar tidak benar. Nadiem menjelaskan ada banyak faktor menjadi pertimbangan pembukaan kembali sekolah pasca kebijakan belajar dari rumah sebagai bagian dari PSBB pembatasan sosial berskala besar guna menahan laju perluasan pandemi COVID-19. Tapi keputusan kapan, dengan format apa, dan seperti apa, karena ini melibatkan faktor kesehatan, bukan hanya pendidikan, itu masih di gugus tugas tambahnya. Terkait adanya berbagai kabar beredar di masyarakat bahwa Kemendikbud akan membuka sekolah pada awal tahun ajaran baru di bulan Juli secara tegas disampaikan Mendikbud Nadiem tidak benar. Kami tidak pernah mengeluarkan pernyataan kepastian, karena memang keputusannya bukan di kami. Jadi mohon stakeholder atau media yang menyebut itu tidak benar, tegas Nadiem. Usai rapat kerja Mendikbud menambahkan bahwa di banyak negara, awal tahun ajaran baru relatif tetap. Adapun demikian, penyesuaian metode belajar disesuaikan dengan kondisi dan status kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah. Kemendikbud menilai saat ini tidak diperlukan adanya perubahan tahun ajaran maupun tahun akademik. Tetapi metode belajarnya apakah belajar dari rumah atau di sekolah akan berdasarkan pertimbangan gugus tugas, tutur Mendikbud.